Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Ada konten pendidikan, ada konten musik. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais. Oke, jumpa lagi dengan Edilais Channel Book and Education. Oke, sobat Lester semuanya, kali ini saya akan membahas tentang kenapa naskah ditolak oleh penerbit. Kebetulan ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, kenapa ya naskahnya bisa ditolak penerbit? Mungkin jawaban saya bisa mewakili sobat Lester semuanya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang kenapa naskah ditolak oleh penerbit versi Edilais. Oke, sobat Lester, yang pertama, jadi alasan kenapa naskah ditolak ya. Jadi biasanya yang alasan mendasarnya karena naskah tidak sesuai dengan visi dan misi penerbit. Jadi buat sobat Lester yang pingin bisa mengirimkan naskah ke penerbit, kalian harus tahu dulu visi dan misi dari penerbit itu. Nah, mengenai visi dan misi penerbit itu sendiri nanti berkaitan dengan genre atau spesifikasi penerbit itu menerbitkan buku yang diterbitkannya. Jadi karena dalam hal ini kan setiap masing-masing penerbit jadi beda ya. Ada yang penerbit yang mengusulkan diri di bidang agama, ada penerbit yang mengusulkan diri di bidang buku sekolah, ada juga penerbit yang mengusulkan diri di bidang buku-buku tentang misalnya sains, teknologi, tentang tutorial, pokoknya macam-macam. Jadi yang harus kalian ketahui visi dan misi penerbit itu sendiri. Oke, next yang kedua sobat Lester, kenapa naskah ditolak? Ini yang alasan yang paling umum juga ya. Kenapa alasan naskah itu ditolak adalah karena naskah biasanya bertentangan dengan syarat. Jadi bertentangan dengan biasanya kalau naskah-naskah yang berbau syarat yang itu akan lebih cepat ditolak oleh penerbit ya, karena memang itu sangat berpotensi membuat jadi polemik ya. Jadi intinya hindari naskah yang berhubungan atau bersinggungan dengan syarat, baik suku, agama, ras, dan kepercayaan. Pokoknya intinya jangan membuat naskah yang sifatnya tendensius. Oke. 3. Sobat Lester, kenapa naskah ditolak? Biasanya naskah tidak tepat momentum ya. Jadi setiap penerbit biasanya mereka memiliki atau mempunyai agenda penerbitan masing-masing ya. Dalam hal ini mereka biasanya punya momentum ya, kapan jadi sebuah naskah itu diterbitkan atau tidak. Dan masing-masing penerbit itu biasanya momentumnya relatif ada yang sama, ada yang berbeda. Misalnya kalau yang sama itu biasanya berkaitan dengan naskah contoh tentang buku pendidikan ya, tentang buku ajar. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mengirimkan naskah yang bertema tentang buku pelajaran tapi tidak sesuai momentumnya, biasanya itu juga akan ditolak oleh penerbit. Jadi sebaiknya ketika kalian akan mengirimkan naskah, kalian juga harus tahu momentum kapan naskah itu diterbitkan. Nanti mengenai momentum naskah nanti akan saya bahas tersendiri dalam tayangan video selanjutnya. Oke, next sobat Lester semuanya, kenapa naskah ditolak oleh penerbit? Yang keempat, itu biasanya memang naskah diterbit karena penerbit biasanya dia udah memiliki stok naskah yang kalian tulis. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, ada beberapa naskah yang saya kirim ke penerbit terus naskah saya ditolak. Mereka beralasan karena kebetulan stok naskah yang saya tulis mereka sudah punya.
itu juga bisa menyebabkan kenapa naskah kalian ditolak. Nah, Sobat Laser, yang kelima nih, yang terakhir, kenapa naskah ditolak menurut versi Edilais. Jadi menurut pengalaman yang sudah saya lewati kemarin, kenapa naskah ditolak ini yang berhubungan dengan konten ya, yang berhubungan dengan konten ini bisa nanti berkaitan juga dengan masalah satu, tata bahasanya dia acak-acakan atau amburadul. Itu bisa jadi pertimbangan juga kenapa naskah kalian ditolak. Jadi sebaiknya memang ketika kalian akan dengan naskah, minimal kalian harus mempunyai bekal pengetahuan tata bahasa yang baik. Itu bisa kalian pelajari lah. Terus yang kedua, naskah kalian ditolak mungkin karena alasan bisa jadi alasan karena teknis ya. Alasan teknis ini sendiri bisa berkaitan dengan satu, mengenai budget yang mungkin overload ya, atau budgetnya mungkin terlalu besar ketika naskah kalian akan diterbitkan. Dan itu biasanya berkaitan dengan, kalau buku anak itu berkaitan dengan budget yang paling besar itu biasanya untuk biaya produksi ilustrasi. Itu juga kalian harus pikirkan ketika kalian akan membuat buku anak. Kalian juga harus memikirkan tentang bagaimana ilustrasi atau jumlah ilustrasi yang akan ditampilkan dalam isi naskah tersebut. Yang selanjutnya, yang berhubungan dengan masalah teknis juga ya, nanti karena mungkin materinya yang terlalu padat ya, yang bertele-tele, itu juga nanti akan menjadi sebuah alasan kenapa naskah kalian ditolak. Oke Sobat Laser, semuanya demikian tentang alasannya, 5 alasan menurut versi Edilais kenapa naskah kalian ditolak. Mudah-mudahan bahasan ini bisa menjadi referensi buat kalian semuanya ketika kalian akan memiliki naskah terbit. Minimal kalian sudah mengetahui rambu-rambu seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di Edilais.